ibu juga bisa menerapkan konsep Stephen Covey ini di dalam kehidupan ibu sendiri, ya, baik terlepas ibu sebagai ibu rumah tangga maupun ibu sebagai wanita karir, ya. Percaya bahwa Stephen Covey dengan 7 kebiasaannya telah mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Dan tentu saja suksesnya di sini, sukses ibu sebagai seorang wanita di dalam lingkungan terdekat dengan ibu, ya. Sukses ibu sebagai wanita karir di perusahaan yang ibu bekerja, ya. Jadi kita coba terapkan, ya. Bahwa yang pertama adalah mengenai proaktif. Ibu rumah tangga yang terbiasa melakukan kebiasaan proaktif, ya, ini tentu saja dia akan menyiapkan segala sesuatu lebih awal, ya. Contohnya adalah terbiasa untuk belanja secara mingguan, ya. Tanpa disadari konsep belanja mingguan ini adalah konsep yang merupakan dari sifat proaktif itu sendiri, ya. Kemudian ibu yang terbiasa untuk membuat satu perencanaan anaknya ketika besok masuk sekolah mau makan apa, mau bawa makanan apa, atau ketika dia sudah tahu untuk katakan mau pergi jalan-jalan di dalam minggu depan, dia sudah mau membelikan makanan-makanan yang dia akan bawa pada saat jalan-jalan. Itu sebenarnya konsep be proaktif, ya. Berbeda sekali wanita-wanita yang tidak memiliki konsep be proaktif, biasanya dia akan cenderung mendadak, segala sesuatu mendadak, belum beli ini, belum beli itu, ya. Bahkan di dalam kehidupan lingkungan sekitar, ya, wanita yang proaktif ini biasanya disenangi. Kenapa? Karena dia sudah siapkan, ya. Contoh kalau pergi jalan-jalan, ya, wanita yang proaktif tidak harus menunggu harus bawa ini, ya, tapi dia udah tahu, oh kalau pergi ke tempat ini pasti panas, bawa payung dong. Oh kalau pergi pada saat ini musim hujan, bawa payung dong, dan seterusnya, ya. Karena memang konsep be proaktif ini membuat satu wanita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu karena dia punya cukup waktu untuk menyiapkannya, ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang win-win solution, ya, di dalam kehidupan wanita, win-win solution ini juga menjadi ibu digemari loh. Kenapa? Karena ibu tidak hanya memikirkan bahwa yang penting aku suka, yang penting aku senang, itu tidak begitu, ya. Misal, ya, ibu mau pergi bersama teman-teman ibu, ya. Di dalam proses perjalanannya, ya, misal saja pergi ke sebuah mall, ya kan, ibu hanya mau orang lain mengikuti ibu pergi kemana. Ibu hanya mau misalnya ibu mencari sepatu, ya, sementara teman-teman ibu mau cari tas. Ibu nggak peduli tuh, yang penting teman-teman mengikuti cari sepatu yang saya cari, ya. Teman-teman yang mencari tas ibu tidak peduli, ya. Atau misalnya ibu pergi ke satu tempat dan ada teman ibu yang ingin ke restroom, ya, lalu ibu mengatakan, oh kamu mau ke restroom, ya sudah kamu mau ke restroom juga. Yang baik adalah win-win solution adalah kita bersama-sama ke restroom, meskipun dalam aspek ini ibu tidak harus ke restroom juga, ya. Jadi karena win-win solution ini akan menempatkan ibu sebagai orang yang digemari, sebagai orang yang disukai, karena ibu melakukan sesuatu bukan hanya karena ibu mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan orang lain yang ada bersama-sama ibu, ya. Kemudian konsep yang ketiga, ya, dari Stephen Covey yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berpikir sampai akhir, bagaimana kita menyiapkan sesuatu sampai ke ujungnya. Nah, ini juga biasanya digemari orang-orang seperti ini. Ya, misalnya di dalam satu kegiatan, di dalam satu aktivitas, di dalam satu organisasi, ya, mau ada kegiatan nih, ya, wanita yang sudah memikirkan jangka panjang, dia akan bisa untuk melakukan sesuatu dengan baik. Dia menyiapkan peralatan, dia menyiapkan kebutuhan, susunan agendanya, apa yang harus dibicarakan, apa yang harus disampaikan. Nah, anak orang-orang seperti ini biasanya udah si ibu itu aja, karena dia pasti udah menyiapkan segala sesuatu dengan baik, ya. Karena konsepnya orang yang punya kebiasaan melakukan sesuatu bukan hanya untuk jangka pendeknya saja, tapi biasanya itu adalah dia mengikat sampai ujung. Sampai katakan, ya, dia mau ikut arisan, ya, dia mau ikut arisan atau dia mau ikut katakan kegiatan yang perlu jangka panjang. Dia tidak akan memutuskan itu sebelum dia punya kepastian dia akan bisa membayarnya sampai akhir. Ya, karena dia tahu dia bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri sampai di mana. Hai Ibu, yuk kita lanjutkan. Kalau kita ingin sukses sebagai wanita, kita terapkan yang keempat, ya, yaitu sinergi, ya. Konsep sinergi ini artinya Ibu memberikan lebih daripada yang seharusnya, ya.
ibu bisa melakukan sesuatu yang tidak standar. Ya, tapi ibu melakukan dan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang biasanya, ya. Misalnya saja, ya, ibu diminta untuk berkreativitas menyiapkan menu makanan, ya, dengan standar yang sederhana, ya. Namun ibu di sini tidak hanya menyajikan makanan yang sederhana saja, tapi juga ibu belajar mengkreativitaskan susunannya, cara mengaturnya dan sebagainya. Dan kemudian apalagi ketika ibu katakan saja, ya, di dalam aspek menyiapkan satu kegiatan 17 Agustus misalnya, ya, di dalam konsep yang bersinergi, ibu bisa menciptakan begitu banyak kegiatan, begitu banyak kreativitas lomba-lomba yang ada, ya. Misal kalau yang umum adalah lombanya sekedar makan kerupuk, ya, kerupuknya digantung, ya, dan anak-anak rebutan untuk makan kerupuk itu sendiri. Nah, kalau yang sinergi, bisa saja kerupuk itu sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk lomba yang berbeda, tidak hanya sekedar cepet-cepetan makan misalnya, ya. Atau apalagi misalnya ibu, ya, ibu di dalam kegiatan untuk melakukan arisan, ya. Benar, kalau arisan itu konsepnya adalah mengocok dan siapa yang giliran untuk dapat arisan itu sendiri. Nah, kalau ibu melakukan konsep sinergi, bisa saja kocokannya diganti dengan cara ya diputerin gitu, ya. Dan pada saat berhenti itulah yang mendapat arisan pada saat itu, ya. Jadi dengan sinergi ini ibu akan bisa menjadi lebih dari yang sebenarnya, lebih dari yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya ketika ibu menggunakan uang yang diberikan oleh suami untuk berbelanja, ya, ibu bisa melakukan itu dengan cara sinergi tersebut, ya, mendapatkan satu barang dengan jumlah uang atau rupiah yang lebih kurang daripada yang biasanya, ya. Itu adalah konsep sinergi, ya. Kemudian yang kelima, ya, Bu, kalau mau jadi sukses, ya, di dalam kehidupan ibu, cobalah ibu terus belajar, ya. Ibu terus meningkatkan pengetahuan dan knowledge ibu, ya. Misal saat ini ibu sudah pandai untuk membuat sayur sup, ya, katakan saja sayur sup untuk sayur sup ayam, ya. Nah, konsep selalu belajar, ibu bisa saja berkreativitas, supnya bukan hanya sup ayam saja, tapi bisa jadi sup buntut, ya, bisa jadi sup sapi, atau mungkin juga bisa jadi sup kreativitas ibu sendiri, ya. Karena apa? Ibu terus belajar, ya. Kemudian misalnya ibu tahu nih, ya, anak-anak membutuhkan pelajaran dan itu sulit buat ibu, ya. Maka ibu terus mau belajar untuk bagaimana ibu mencari tahu dari pelajaran tersebut, sehingga ketika ibu ditanya oleh anak, ibu bisa menjawabnya. Atau yang lain, ya, ketika ibu sedang mengobrol pada suatu teman, ya, dan ada satu bahasa yang ibu tidak mengerti, ibu cari tahu, ya, sehingga ibu tidak ketinggalan informasi, ya. Tapi jangan terus cari gosip, ya, Bu, jangan terus mau belajar tentang isu-isu yang enggak banget, ya, Bu. Lebih baik ibu di dalam konsep mau belajar ini adalah pelajari sesuatu yang bisa mendorong ibu sebagai seorang wanita karir, ataupun sebagai ibu rumah tangga, ataupun mendampingi suami, termasuk di dalamnya, Bu. Kalau bapak suka main golf, belajar golf, Bu. Kalau bapak suka main tenis, belajar tenis, Bu, ya. Itu yang membuat ibu akan menjadi sukses di dalam peran ibu sebagai ibu rumah tangga, ya. Pasti mau tambah sukses, ya, Bu. Yang keenam, ya, Bu. Yang keenam itu adalah belajar mengerti baru dimengerti. Ini tuh susah sih, Bu, memang nggak gampang teorinya. Dan ini biasanya terjadi adalah keributan-keributan, ya. Keributan-keributan kecil ini sebenarnya karena tidak terimplementasinya tentang belajar mengerti baru dimengerti, ya. Contoh kejadiannya adalah bapak yang pulang dari kantor. Biasanya pulang jam 7, Bu, ya, tapi tiba-tiba pulang jam 10. Nah, kalau ibu tidak melaksanakan konsep ini, ibu tiba-tiba bisa langsung marah. Kenapa kok baru datang jam segini, ya. Tapi kalau ibu mencoba untuk mengerti, bisa saja ini terhindari, ya. Kemarahan itu tidak hindari. Kenapa? Oh, ternyata suami ibu ada meeting. Oh, ternyata di jalanan itu macet sekali. Oh, ternyata bapak membantu orang untuk membetulkan mobilnya, ya. Karena apa? Karena ibu sudah belajar mendengar dulu, belajar mengerti dulu, baru memahami situasi itu terjadi. Atau misalnya seorang anak yang tiba-tiba biasanya angkanya 8, tiba-tiba angkanya menjadi 4, ya.
sehingga ini membuat kemarahan ibu, ya kan? Dan ternyata kalau ibu mau mendengarkan itu dengan baik, rupanya pada saat pelajaran tersebut, ya anak ini sakit, ya, sehingga dia tidak bisa mengikutinya dengan baik, ya, atau pada saat pelajaran tersebut tiba-tiba matanya buram, sehingga dia tidak bisa membaca soalnya itu dengan baik, ya. Sehingga baik sekali loh konsep mengerti baru dimengerti, ya. Atau misalnya, ya, ketika ibu minta membelikan sesuatu, ya, ibu marah sekali karena ibu merasa baju saya sudah sangat tidak cocok untuk pergi ke sini, ya, sepatu saya sudah sangat tidak cocok untuk pergi ke sini, karena suami ibu beralasan ada yang lain, atau ibu mau minta diajak jalan-jalan ke luar negeri, ya, ibu tidak mau tahu bahwa pada dasarnya pada saat itu bapak harus membayar cicilan mobil, harus membayar cicilan handphone misalnya, atau ada keluarganya yang membutuhkan uang dalam waktu dekat ini. Nah, kalau konsep mengerti baru dimengerti itu diketahui, mudah-mudahan, ya, ibu terhindar dari adanya pertengkaran yang sebenarnya enggak banget. Pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari karena ibu mencoba mengerti kondisi tersebut. Nah, yang ketujuh nih Bu, ini juga seru, yaitu tentang put first thing first. Ya, artinya ibu belajar untuk memprioritaskan segala sesuatu. Ini sebenarnya konsepnya agak bercampur ibu antara keinginan dan kebutuhan, ya. Umumnya saya, ya, sebagai wanita itu lebih melihat satu keinginan. Contoh tas, ya. Sebenarnya tas saya di rumah itu banyak, ya, tapi beli lagi gitu loh, ya, karena memang keinginan, oh kalau baju abu-abu, tas abu-abu, sepatu abu-abu gitu kan, ya. Nah, ini yang sering kali terjadi di antara kita, ya. Sebenarnya kalau kita menjalankan put first thing first, itu artinya kita membuat skala prioritas dulu, ya. Jadi dalam tiap bulannya kita membutuhkan apa yang paling urgent, ya. Urgent artinya tidak bisa ditunda, ya. Sedangkan kalau bicara tentang keinginan itu biasanya ditunda, ya. Contoh, ya, di dalam 1 bulan ini ibu harus membayar cicilan rumah, ya, cicilan mobil, beli tas, ya, jalan-jalan. Ini gampang banget Bu. Yang prioritas adalah bayar cicilan mobil, bayar cicilan rumah. Kenapa? Kalau tidak nanti kena denda. Kalau kena denda bank akan datang, ya, dan mobilnya diambil atau rumahnya disita, ya. Nah, ini memang konsep terakhir, konsep yang gampang-gampang susah Bu, atau susah-susah gampang, ya, karena cuman menempatkan sesuatu berdasarkan skala prioritasnya. Dan yang gampang adalah bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda, ya, karena dia hanya sifatnya komplementari atau melengkapi. Sedangkan kebutuhan artinya tidak bisa ditunda. Kalau itu tidak dilakukan dan tidak dijalankan, maka akan terganggu. Ya Bu, ya. Oke, jadi sebenarnya konsep Stephen Covey ini itu sangat worth it untuk ibu pelajari, sangat berguna untuk pelajari. Rubahlah mulai sekarang pola pikir ibu, mulailah untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan pertama adalah kebiasaan proaktif, kedua adalah kebiasaan win-win solution, ketiga adalah belajar untuk end in mind, kemudian belajar untuk put first thing first, belajar untuk bersinergi, belajar untuk mengerti baru dimengerti, dan belajar untuk selalu mau belajar, ya. Jipa Production dengan Yeni Indrawati, rupanya Stephen Covey itu luar biasa, ya Bu. Saya ingin berterima kasih kepada Astra, saya juga ingin berterima kasih kepada Stephen Covey, dan mudah-mudahan sekarang ini teman-teman mau berterima kasih kepada Jipa Production, Yeni Indrawati. Kita ketemu di sesi berikutnya untuk materi-materi yang lebih menarik. Sampai ketemu, dah.